Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Juli. Hari ini Bu Juli akan menyampaikan materi bab kedua, yaitu iklan, slogan, dan poster. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, kalian 3.3 itu bisa mengidentifikasi informasi dari iklan, slogan, poster, bisa menelaah pola penyajian dan kebahasaan, menyimpulkan isi iklan, dan terakhir kalian bisa menyajikan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster. Sebelum kita mulai, perhatikan dulu gambar-gambar berikut. Ini gambar pertama, ada Neo Coffee Mochaccino. Oke, ini gambar yang kedua, ada tulisan hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Yang ketiga, ada sebuah tulisan dan gambar tentang semua harus pakai masker di mana saja, kapan saja. Nah, manakah dari ketiga gambar tadi yang iklan, mana yang slogan, dan mana yang poster? Ya, betul sekali. Gambar pertama tadi adalah sebuah iklan yang menawarkan produk kopi mochaccino. Kemudian gambar kedua itu disebut slogan, hanya kata-kata saja atau kalimat pendek. Dan yang ketiga tadi disebut dengan poster. Pengertian dari masing-masing iklan, slogan, dan poster itu. Yang pertama, iklan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk halayak atau orang banyak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Seperti contohnya tadi, berarti membujuk kita untuk membeli produk yang ditawarkan. Produknya tadi apa? Barangnya sebuah kopi ya. Nah, iklan ini umumnya disampaikan melalui media massa, seperti di TV, radio, surat kabar, di koran, majalah, ataupun internet. Di game juga ada, di YouTube banyak sekali iklan. Yang kedua ada slogan. Nah, slogan itu apa? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mudah diingat, dan dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Slogan biasa juga disebut dengan moto atau semboyan. Jadi, tadi seperti hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Aku pintar, aku belajar, aku pintar. Nah, itu contoh-contoh slogan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat, tapi juga bisa dipakai sebagai semboyan atau pegangan hidup. Yang ketiga ada poster. Poster itu adalah plakat, yaitu kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum dan isinya itu pesan untuk banyak orang. Poster biasanya mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata yang menarik. Jadi bedanya dengan slogan tadi, kalau slogan itu hanya kata-kata atau kalimat pendek, sedangkan poster itu ada gambar dan ada kata-katanya. Nah, unsur-unsurnya tadi, iklan, slogan, dan poster bisa digambarkan seperti ini. Seperti di tabel, iklan bisa mengandung gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Karena iklan itu bisa di berbagai media, bisa di media TV, bisa di radio maupun di koran. Jadi dia bisa gambar, kata-kata, gerak, dan suara, lengkap unsurnya. Sedangkan slogan itu tadi hanya kata-kata atau kalimat pendek. Dan poster gabungan dari gambar dan kata-kata. Jadi bisa kalian cermati tabel ini untuk unsur-unsurnya. Lalu fungsi iklan itu apa saja sih? Fungsi iklan itu ada banyak. Bagi perusahaan bisnis, iklan untuk menjual barang dan jasa. Bagi perkantoran, iklan itu untuk mendapatkan karyawan, karena kita mengiklankan lowongan pekerjaan misalnya. Yang ketiga, bagi pemerintah, iklan itu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan pada masyarakat. Sedangkan yang terakhir, bagi perorangan atau individu seperti kita,
Iklan itu untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi. Nah, dari semua fungsi iklan tadi dapat disimpulkan secara umum bahwa iklan itu fungsinya untuk mengomunikasikan pesan, entah itu pesan komersial, perdagangan, sosial, pribadi. Lalu unsur-unsur yang membentuk iklan itu apa saja? Ada 6. Yang pertama, sumber. Sumber adalah pemasang atau si pembuat iklan. Yang kedua, pesan. Pesan di sini maksudnya informasi yang disampaikan di iklan tersebut. Yang ketiga, media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Bisa media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Kemudian unsur yang keempat ada penerima. Penerima itu adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran iklan atau disebut juga objek iklan. Jadi misalnya tadi ada iklan kopi, nah yang menjadi sasaran iklan siapa? Biasanya yang minum kopi adalah bapak-bapak atau sekarang anak muda banyak ya yang minum kopi. Nah itu berarti sasaran iklannya. Kalau tentang rokok, berarti siapa yang menjadi sasaran? Nah tergantung iklannya ya, berarti penerima itu objeknya itu tergantung iklan atau slogannya. Kemudian yang kelima ada efek. Efek di sini adalah perubahan yang terjadi pada diri si penerima. Bisa perubahan sikap, perubahan pola pikir, dan sebagainya. Lalu unsur yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon si penerima terhadap iklan yang dia lihat. Bedanya efek dan umpan balik itu apa? Jadi, misalnya ada iklan pasta gigi untuk gigi berlubang. Efeknya apa? Setelah kita melihat iklan itu, kita jadi berubah pola pikirnya. Kita jadi tertarik karena gigi kita berlubang, kita jadi tertarik ingin memakai pasta gigi tersebut. Sedangkan umpan balik atau aksi atau reaksinya, berarti kita membeli pasta gigi tersebut. Jadi kalau efek itu baru merasa tertarik, sedangkan umpan balik itu adalah aksi kita. Jadi kita sudah membeli barang yang diiklankan tersebut. Nah, oke anak-anak, sekian materi pada hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video Bu Juli. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Juli sampaikan. Nah, setelah ini Bu Juli akan berikan tugas di tim. Silahkan kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan contoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.